Pak Ari, langsung saja begitu ya, masyarakat tentunya banyak yang bertanya-tanya di mana terkait penangkapan yang dilakukan Kejagung terhadap kasus Thomas Lembong di baru-baru atau di beberapa hari terakhir ini, yang mana masyarakat juga menanyakan, Pak Harli, terjadi di tahun 2015, mengapa kasus Thomas Lembong ini juga baru diungkap di tahun 2024 ini? Silakan. Jadi begini Mas, ya kan prosedur penanganan satu perkara itu kan nggak ujuk-ujuk muncul langsung penyidikan, ya. Nah, bahwa peristiwa ini kan saya sudah sampaikan beberapa waktu, ini sudah dilakukan sejak Oktober 2023 penyidikannya. Berarti sebelumnya ada proses penyelidikan, ada proses kajian terhadap laporan pengaduan masyarakat. Nah, bahwa peristiwanya di 2015-2016, nah itu kan merupakan hak publik, hak masyarakat. Misalnya masyarakat mengetahui ada perbuatan tindak pidana itu dilaporkan ke kita tahun 2023, lalu kita tangani. Itu loh. Jadi sejak Oktober 2023 sampai hari ini dia sudah masuk dalam tahap penyidikan. Itu. Jadi saya tahu arahnya. Jadi seolah-olah kami ini kan ada semacam politisasi hukum kan. Saya itu sudah tegaskan itu tidak ada. Ini hanya proses saja karena terkait soal karakteristik dari perkara itu sendiri. Apa yang salah dengan penanganan baru dilakukan sekarang ketika dilaporkan oleh masyarakat misalnya di tahun 2023? Ya, bahwa perbuatannya di 2015, 2016 bahkan mungkin sebelum itu misalnya itu bisa dibenarkan saja menurut hukum, ya. Saya kira begitu. Oke, baik. Jadi kami pertegas kembali, Pak Harli, tidak ada politisasi di dalam penangkapan yang dilakukan Kejagung ini terhadap Thomas Lembong. Begitu, Pak Harli? Ya, sekarang saya justru bertanya, yang mana yang politisasi? Iya kan? Oke. Karena ini kan murni, kan dilihat bagaimana proses hukumnya. Nah, kalau barangkali dikaitkan dengan kemarin, ya justru karena kami menghargai yang bersangkutan itu misalnya masuk dalam satu tim ya, kalau itu dianggap. Tapi saya pun tidak mau masuk di situ, ya. Tapi kalau itu pun misalnya dianggap, justru karena kita menghormati itu, menghormati proses itu, dan semua itu sudah selesai, itu loh. Oke, baik. Baik, Pak Harli. Di mana setiap periode pemerintahan Menteri Perdagangan sejak 2014 pernah memberikan izin impor gula. Apakah penyelidikan juga akan diarahkan untuk Menteri Perdagangan lainnya, Pak Harli, dalam hal ini? Jadi begini, saya sudah sampaikan, setiap aparat penegak hukum bukan hanya di kejaksaan, di mana saja, ya, yang berwenang memiliki kewenangan untuk itu. Nah, bahwa kejaksaan sekarang kami sedang menangani perkara importasi gula tahun 2015-2016. Lalu kami fokus kemari. Kan nggak bisa penanganan sebelum sesudahnya lalu dicampur aduk seperti itu. Itu loh. Ya kalau memang masyarakat merasa ada sesuatu juga di situ, ya silakan dilaporkan. Oke. Karena penegakan hukumnya campur aduk, wah itu malah bisa berbahaya. Itu tadi yang saya sampaikan, itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Ya, kita menerima laporan pengaduan masyarakat di 2023, lalu kita tidak lanjuti ya dengan proses penyelidikan, sebelumnya kajian, kemudian di-lead, ada peristiwa pidana, kemudian ditingkatkan karena dianggap bahwa diduga ada bukti permulaan yang cukup, lalu disidik. Saya kira itu mekanismenya begitu loh. Jadi kalau misalnya ada perbuatan sebelumnya yang melibatkan pihak lainnya, silakan dilaporkan. Oke, baik. Pak Harli, kami juga akan menanyakan kepada Anda terkait peran. Sebetulnya apa, Pak Harli, peran Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI dalam dugaan manipulasi harga gula dalam hal ini, Pak Harli? Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, ya, bahwa sekira bulan November Desember itu, ya, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, dia telah memerintahkan staf senior manajernya, ya, manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan setidaknya 8 perusahaan swasta, ya. Bahwa dalam pertemuan itu merupakan sepengetahuan dari pihak-pihak atasannya, ya. Dan kita lihat tindak lanjutnya
bahwa ini kan bekerja sama dengan pihak swasta ini, sementara pihak swasta ini tidak berkapasitas untuk melakukan itu. Karena kalau melakukan importasi gula kristal putih itu langsung harus dilakukan oleh BUMN, sedangkan mereka ini bukan BUMN. Nah kemudian kita lihat bahwa 8 perusahaan ini, profil ke-8 ini adalah gula kristal rafinasi, ya. Nah jadi di sini dia bentuk-bentuk modusnya, kemudian seolah-olah bahwa PT PPI membeli gula itu, padahal gula itu sudah langsung dipasarkan ke masyarakat senilai 16.000 per kilo, di atas harga set ketika itu 13.000. Jadi kan ada selisih di sini yang bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Saya kira begitu. Oke, baik. Pak Harli, di mana 2 tersangka telah ditetapkan begitu ya sebagai tersangka dalam kasus ini, apakah memang ada yang dibidik lagi oleh Kejagung terkait tersangka-tersangka yang bisa saja dijadikan tersangka ke depannya? Nah, penyidik sekarang sedang fokus untuk menyelesaikan perkara ini dan akan terus mendalami apakah ada peran-peran pihak lain dalam perkara ini. Bahwa apakah ada pihak lain yang dapat dinyatakan atau dikatakan sebagai atau ditetapkan sebagai tersangka, tentu sangat tergantung dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup, ya. Bukti permulaan yang cukup itu tentu bisa diperoleh dari setidaknya 2 alat bukti. Gitu. Jadi setiap kemungkinan itu terbuka saja sepanjang memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa ada pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dan penyidik terus akan melakukan pendalaman dan penggantian terhadap peran-peran pihak lain. Oke, baik, masih seru begitu ya membahas terkait tersangka ini, Pak Harli Siregar. Apakah juga Kejagung melihat adanya keterlibatan menteri di kementerian lain dalam kasus ini, Pak Harli? Itu tadi yang saya sampaikan, Mas Bram, bahwa kami fokus terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat dan apa yang sudah dirilis dan disampaikan oleh Direktur Penyidikan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan, ya, tahun 2015-2016. Nah, jadi harus fokus ke sana supaya tidak bias. Nah, bahwa ada pihak-pihak di tahun 2015-2016 itu yang masih harus dimintai pertanggungjawaban karena peran mereka sangat signifikan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, ya nanti kita lihat seperti apa, ya. Oke, baik. Pak Harli, bicara terkait angka, begitu ya, 400 miliar dugaan kerugian negara. Apakah memang bisa saja lebih dari 400 miliar menurut dugaan ataupun penelitian, penyidikan yang juga dilakukan oleh Kejagung? Ya, saya kira terkait dengan kerugian keuangan negara itu akan dilakukan perhitungan, ya. Nah, kita sedang meminta bantuan ahli untuk membantu melakukan perhitungan terhadap itu. Nanti bagaimana pastinya kita tunggu, ya. Oke, baik. Butuh waktu berapa lama sih Pak Harli untuk mengungkap kasus seperti ini dari Kejagung? Yang pasti yang bersangkutan kan ditahan, jadi dia akan ada limitasi waktu karena terkait soal masa penahanan kan. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya, ya. Oke, baik. Kemungkinan untuk penahanannya diperpanjang dari 2 tersangka ini, adakah juga ke arah sana Pak Harli? Ya nanti kita lihat Mas Bram, karena ini kan untuk penahanan pertama kan 20 hari. Ketika misalnya penyidik belum menyelesaikan penyidikan bisa diperpanjang sesuai aturan hukum hukum acara kita. Nah jadi memang itu merupakan kewenangan dari penyidik, ya. Oleh karenanya saya sampaikan tadi, namun tetap ada limitasi waktu kan yang membatasi itu. Oke, baik. Pak Harli, lalu bagaimana juga Kejaksaan Agung begitu ya mampu memastikan dalam penegakan hukum ini juga mampu berjalan secara adil ke depannya, Pak Harli? Nah, kalau melihat soal sisi keadilan, kami ini pelaksana undang-undang, ya. Ya, kami akan profesional dalam menjalankan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada politisasi hukum, tidak ada intervensi, tidak ada tekanan. Namun saja bahwa ini dilakukan sesuai dengan koridor hukum, ya.